Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita biasa melanjutkan kultum setiap hari Ahad, dan hari ini tanggal 12 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 April 2024 Miladiah. Semoga seluruh rangkaian ketaatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minazulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada kajian pekan yang lalu berkenaan masih dengan bulan Syawal, kita sama-sama mengkaji tentang tindak lanjut pasca Ramadan, yaitu kaitan dengan istiqomah. Ada 3 hal kemarin saya sampaikan berkaitan dengan selesainya kita melalui bulan yang mulia, bulan yang berkah, yaitu 3 karakter yang harus kita bangun pasca Ramadan. Yang pertama adalah kesyukuran kita kepada Allah, karena alhamdulillah berkat karunia Allah yang besar, yang tak terhingga, sampai detik ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih juga sehatkan lahir dan batin semua kita. Dan Allah masih curahkan nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita diantaranya bisa didatangkan oleh Allah ke tempat yang mulia. Itu karena panggilan iman, panggilan Islam kepada Allah. Ini nikmat yang tak terhingga. Maka tidak ada kata yang paling indah atas nikmat ini kecuali syukur. Agar dengan syukur itu Allah menambah nikmat yang ada pada kita. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila kita mensyukuri semua nikmat Allah, pasti Allah akan tambah nikmat yang ada pada kita. Tapi kalau kita mengingkari nikmat Allah yang banyak ini, pasti Allah akan turunkan azab yang pedih pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca Ramadan, kita pun harus banyak bermuhasabah. Tasyakur dan tafakur. Bermuhasabah atas seluruh rangkaian ketaatan kita kepada Allah selama sebulan penuh. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kecintaan, kita lakukan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada beban sedikit pun dalam menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Seperti puasa, qiyamul lail, ihya'ul lail, atau tarawih di antaranya. Tadabbur Al-Quran, bahkan di sini ada yang itikaf pertemuan 10 terakhir malam, itikaf, semuanya rangkaian ketaatan itu
kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Semata-mata untuk Allah. Menahan lapar untuk Allah, menahan haus untuk Allah, mengendalikan syahwat seksual atau biologis juga untuk Allah. Bangun malamnya untuk Allah. Ya, semua hal yang kita lakukan selama Ramadan itu semuanya untuk Allah. Namun yang harus kita juga barangkali yang muhasabahi, apakah sudah optimal? Ya. Apakah semua ketaatan sudah pada tingkat yang optimal kita lakukan selama Ramadan ini? Sehingga dia menjadi bekal yang cukup ketika kita kembali kepada Allah. Setelah kita lakukan ketaatan yang optimal tadi, periksa lagi niat kita. Apakah hari-hari Ramadan itu yang telah kita isi berbagai macam ketaatan kepada Allah sudah kita lakukan atas dasar keikhlasan, semata-mata imanan wahtisaban, atau masih ada benih riya dalam hati kita, masih ada benih takabur, sombong dalam hati kita, atau masih ada merasa puas atas ketaatan itu, sehingga itu sebenarnya akan menghilangkan kesalehan kita selama Ramadan. Kesombongan dan ria yang terlakukan yang dalam ketaatan itu akan menghilangkan kesalehan kita. Mudah-mudahan kita semuanya ya melaksanakan Ramadan tahun kemarin dengan dengan usaha, ya, dengan ikhtiar, dengan kesungguhan, dengan kecintaan dan keikhlasan pada tingkat yang tinggi, yang optimal. Dan kita lakukan semuanya tentu atas dasar keikhlasan kepada Allah. Maka perlu kita evaluasi, muhasabahi, yaitu perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah suruh kita memeriksa 2 kali dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, periksalah kira-kira. Periksa ya bekal apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat, di mana semua hal tidak ada manfaatnya kecuali amal kita, amal soleh kita, bekal ibadah kita, harta fisiknya kita tinggalkan, anak istri yang mencintai kita pun tidak ikut ke kuburan, kita sendirian. Dalam kesendirian kita dalam kuburan itulah yang dibutuhkan amal soleh kita, ibadah kita, ketakwaan kita. Itu akan terjadi pada setiap kita, cepat atau lambat. Tinggal nunggu giliran saja. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Allah suruh kita memeriksa. Ittaqullah. Wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Periksalah amalmu, periksalah bekalmu. Sudah cukupkah untuk dibawa bekal itu pada hari akhirat? Kemudian kalau sudah merasa cukup, sudah optimal ibadah dan amal soleh kita, wattaqullah, periksa lagi amal itu, ibadah itu, apakah sudah ikhlas dilaksanakan semata-mata karena Allah, atau ada keterpaksaan, atau rutinitas seremonial saja, atau ingin dipuji, atau takut pada makhluk bukan kepada Allah. Wattaqullah, periksa lagi amal soleh kita, periksa lagi ibadah kita, niatnya, landasannya. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi apa yang kau lakukan. Tadi kata khabir itu mengetahui lahir batin, gitu. Khabir. Kalau alim itu kan Maha mengetahui. Alim itu barangkali bersifat fisiklik lah. Penekanannya ya, walaupun bisa juga bersifat yang imateri. Tapi kalau khabir, khabir itu penekanannya pada batin. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini ayat yang sering kita baca. Kalau zikir pada maghrib dan pada subuh paling tidak. Betul ya? Itu kebiasaan kita membaca ayat itu. Ya.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Sampai terakhir tuh 286 terakhir. Karena Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286. Jadi kalau imam baca Al-Baqarah lumayan itu ya. Ya 286 ya. Ayat yang terpanjang pun ada pada Al-Baqarah. 282 kalau nggak salah. Itu tentang rohan, tentang fardul hasan, banyak itu. Tentang pinjam meminjam dan lain sebagainya. Itu Al-Baqarah yang sering terbaca. Biasanya ayat ini dibaca sebelum sesudah ayat kursi. Dibaca Al-Baqarah 1 sampai 5, nyambung ke ayat kursi 225, nyambung ke 284 sampai 285. Diamalkan tuh, diamalkan. Gak apa-apa kan, walaupun enggak semuanya pertama, tengah, akhir. Itu sudah mencakup. Bapak Ibu rahimakumullah, maka mari kita wattaqullah, periksa kembali. Nah, setelah kita periksa kembali, karena ketaatan di Ramadan dan pasca itu luar biasa. Bahkan setelah Ramadan, setelah selesai urusan kita dengan Allah, dengan kesalehan ritual, ditambah lagi dengan halal bihalal kadang. Udah belum halal bihalal ini? Belum. Betul ya? Walaupun kata halal bihalal itu dalam istilah masyarakat Arab tidak ada barangkali. Katanya begitu. Tapi ini hazanah kekayaan masyarakat Indonesia yang memiliki makna yang bagus. Secara substansi dan spiritnya bagus. Halal itu kan secara etimologi ada 4 arti. Satu, mengurai yang kusut. Itu al-hillu. Apa? Mengurai yang kusut. Makanya kekusutan hubungan manusia, kusutnya hati, kusutnya jiwa, kusutnya perasaan diurai dengan halal bihalal. Karena halal ini apa? Mengurai yang kusut. Mengurai benang yang kusut, nah itu halal bihalal. Halal arti al-halal. Yang kedua, arti halal itu Bapak Ibu sekalian bisa berarti menghangatkan yang dingin. Tadi halal. Kalau ada orang dingin amatnya orang ya, dengan halal bihalal jadi hangat. Bisa tersenyum, bisa makan bareng gitu kan. Karena biasanya kalau bihalal pasti ada makan. Namun daang taci dating namanya. Terlalu gitu. Udah halal bihalal nggak makan lagi ya. Terlalu. Nah, makanya menghangatkan yang dingin itu halal artinya. Apa Pak? Halal, menghangatkan yang dingin. Kalau ada orang yang dingin, ya bukan jangan sujon dulu. Memang begitu stylenya kali ya. Ternyata kalau sudah berkomunikasi, banyak juga ngomongnya gitu. Itu tahu ketika halal bihalal gitu. Oh ternyata orang ini banyak ngomong ya. Padahal kelihatannya diam-diam aja gitu kan. Jadi hangat suasana. Itu arti halal. Secara etimologi, semantik etimologi itu artinya al-hillu, halal. Ya, itu apa? Menghangatkan yang dingin. Yang ketiga, melepaskan kekakuan lidah. Bapak pernah nggak mendengar doa Nabi Musa? Ya, Qala berkata Musa, Rabbi syrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisan, yafqahu. Itu ayat Bapak 35, 36, 37, 38. Ayat 37-nya apa? Wahlul uqdatan. Itu surat Toha ya, kalau nggak salah. Surat Toha ayatnya 35, Rabbi syrah li sodri itu 35. 36-nya wayassirli, ya Allah lapangkanlah dada. Wayassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul uqdatan, lepaskan. Apa? Hillu,
wahlul halal, wahlul uqdatan. Wahlul itu lepaskan ya Allah. Uqdatan min lisani, kekakuan lidah. Nah, jadi halalnya melepaskan kekakuan lidah. Aya jelema ngabetem we ya jelema. Kapanggih teu ngomong, boro-boro salamanya. Ya, malah ngabalieur gitu kira-kira. Atau ngomongnya dibere untuk thank you aja. Pelit ngomong gitu. Dengan halal bihalal maka ya lidahnya dilepaskan dari kekakuannya. Pastilah ketemu senyum, ahlan wasahlan, assalamualaikum, salaman, kumaha damang. Aduh, eta nikmat ngadenge kumaha damang. Padahal tuh orang nggak pernah ngomong gitu. Wahlul uqd. Jadi halal itu artinya melepaskan kekakuan lidah secara etimologi. Yang keempat, arti halal itu adalah mencairkan yang beku. Yang kedua, menghangatkan yang dingin. Yang keempat, mencairkan yang beku. Jadi menjadi cair. Kebekuan hati, kebekuan perasaan, ya kebekuan hubungan menjadi cair. Ketika halal, halal. Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke bahasan kita, saya bukan bicara hal bihalal nih, tapi sedikit bahwa begitu hebatnya kesalehan ritual dan sosial setelah Ramadan pun ditutup dengan apa? Halal bihalal. Makanya kalau kita lihat ya Al-Baqarah 168 sedikit ya tentang halal. Ada korelasi antara ya panggilan ya ayuhan nas, anas dengan halal dan pengertian tadi. Bapak pernah Ibu mendengarkan kajian kita tentang konsep manusia dulu. Sering saya sampaikan. Ada kata insan, ada ya, ada kata bashar, ada kata bani Adam, ada kata khalifah, ada kata al-abdu, ada 7, ada insu. Itu kan punya penekanan masing-masing makna. Anas, nah itu kan. Penekanan anas itu ada pada aspek sosial. Manusia makhluk sosial. Manusia makhluk interaktif dan komunikatif. Maka dia butuh bermasyarakat, butuh berjamaah, butuh komunikasi, butuh interaksi. Halal itu sekalian, konteksnya itu bagaimana membuat suasana hidup bermasyarakat menjadi cair, menjadi indah, menjadi lepas ikatan-ikatan sekat-sekat psikologis, sekat-sekat hati itu menjadi plong. Kalau kata orang sekarang apa Pak? Plong. Apa enggak? Plong. Jadi 4 itu dirumuskan dalam 3 huruf aja. 4-5 huruf kali ya. P-L-O-N-G. Plong. Jadi setelah ketemu itu plong semuanya. Itu makanya digunakan kata anas. Apa? Ya ayuhan nas. Ya ayuhal insan. Tidak kan? Ya ayuhal bashar. Itu artinya bahwa Bapak sekalian dipanggil semua manusia yang punya dimensi sosial, yang punya fitrah kemasyarakatan. Untuk apa Pak? Ulu mimma fil ardi halal. Apa? Halalan. Ulu mimma fil ardi itu arti kulu itu bukan hanya makan minum saja. Ya, ada pendapat begitu. Tapi semua aktivitas, semua kegiatan itu disebut dengan apa? Ulu yang baik-baiknya. Termasuk dari itu interaksi sosial kita dan interaksi ritual kita dengan Allah juga bisa. Ya, kenapa? Karena ada kata kulu untuk makan mahar juga. Coba lihat surah An-Nisa ayat 4. Jadi kalau ada seorang suami pernah ngasih mahar kepada ibu dalam perjalanannya susah hidup, ya, bias teboga, ya,
ngan ayah bekas mahar eta, suami nggak boleh memaksa. Mana mahar mana? Nggak boleh. Itu hak istri mutlak. Tapi kalau istri mengatakan, wahai suamiku, ini ada mahar yang kau pernah beri pada aku ikhlas, aku rela. Ini mahar buat beli beras aja. Boleh nggak dimakan? Boleh. Fakulu, digunakan kata fakulu. Fakulu hani ammaria. Apa? Makanlah dengan senang dan tenang. Atau gue senang. Masa mahar 50 gram emas di daang? Nah, itu kan begitu kan? Kan kulu bahasanya. Makanlah emas 5 gram. Nah, artinya di situ artinya apa? Kulu itu bukan hanya makan, tapi beraktivitas yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam konteks anas tadi dan halal tadi, maka boleh aja dengan 4 makna tadi digunakan. Hubungan sosial itu dengan halal tadi menjadi pertanyaannya, kenapa aktivitas itu digunakan kata kulu? Kan gitu ya pertanyaannya. Ternyata jawabannya begini. Karena kegiatan manusia, aktivitas manusia itu sangat ditentukan oleh apa yang dia makan. Ini menarik. Dulu ada orasi ilmiah Profesor Dr. Rahmat Jatnika. Saya masih ingat itu. Di wisuda S1 tahun 94 kalau saya itu. Orasi ilmiahnya Pak Jatnika itu. Pernah dengar Pak ya? Itu orang lebih liang Pak. Cuman pernah jadi rektor UIN Bandung, kepala Kopertais kalau nggak salah. Pernah jadi anggota dewan juga kan. Dari partai, ya udah sebutin partainya ya. Partai yang besar sekarang kan. Masih nomor 1 sekarang ya partai itu. Itu guru kita, itu guru saya lah. Itu Profesor Dr. Dia mengatakan, semakin manusia mengkonsumsi makanan yang haram, maka akan semakin banyak perilaku yang haram yang dia lakukan. Semakin orang banyak mengkonsumsi makanan yang halal, maka semakin banyak juga perilaku yang halal yang dia lakukan. Jadi artinya makanan punya pengaruh besar terhadap perilaku manusia. Nah, itu sebabnya kenapa disebut dengan fakulu, ya. Diartikan dengan kegiatan, aktivitas, ya. Karena Bapak sekalian, kegiatan manusia itu banyaknya ditentukan oleh makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Untuk itu Allah mengatakan, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Bapak Rahimullah, dari bahasan kita bukan itu, saya ingin mengatakan bahwa begitu hebatnya ketaatan kita, baik ketaatan ritual selama Ramadan penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, ya, kecintaan kepada Allah, sehingga melahirkan kesalehan ritual individual. Ditutup lagi dengan apa tadi? Halal bihalal. Menegaskan kembali bahwa kita pun punya kesalehan sosial. Secara ritual bagus, hablum minallah. Secara sosial pun bagus, hablum minan nas. Maka sudah bersih. Nah, maka saya katakan pada kajian yang lalu, kebersihan hati, jiwa, perasaan, harta ini harus kita tingkatkan, kita jaga. Itu dalam surah An-Nahl kemarin kan, ayat 91-92. Ayat 92-nya jelas sekali Allah mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang memintal benang, setelah engkau rapihkan itu benang, setelah terurai rapi itu benang ditenun, engkau cerai beraikan kembali. Ini kalimat metaforis, kalimat kiasan, majas. Jangan sampai bangunan ketakwaan kita, maksudnya, sebagai output daripada kesalehan ritual individual dan sosial selama Ramadan ini, bahkan sampai halal bihalal tadi, awal itu
kita robohkan kembali, gitu inti. Jangan sampai kesucian yang telah kita raih selama Ramadan, yang telah melahirkan ketakwaan tadi, Pak sekalian. Karena kesalehan individual, ritual juga takwa ujungnya. Itu Al-Baqarah 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa ujungnya? La'alakum tattaqun. Halal bihalal sebagai potret kesalehan sosial itu ujungnya takwa juga. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi kenapa Allah ciptakan kita berlainan suku, berlainan etnik, berlainan bangsa, golongan, untuk membangun kejamahan, membangun persahabatan, membangun persatuan, membangun persaudaraan, untuk saling kenal mengenal kan, lita'arafu, bukan saling berantem gitu. Ya, makanya kalau halal bihalal itu halal jangan ditarik ke dalam dimensi hukum, Pak. Jangan. Hukum itu kan ada 5, Pak, bukan 2, Pak ya. Karena kan bergeser di 2, bid'ah dan sunnah katanya. Ulama itu mengatakan hukum itu ada 5. Hukum taklifi yaitu 5, Pak. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Itu taklifi. Kalau hukum wadi ada 7. 1 syarat, 2 mani, 3 sabab, 4 sahih, 5 batil, 6 rusoh, 7 azimah. Semuanya sudah kita bahas. Namun ingat mah. Pohodai, Pak ya. Sebelum saya membahas tentang fikih dulu, dibahas dulu itu sebagai prolog, pendahuluan. Karena kalau kita bicara toharo, apa semuanya begitu ada berputar pada 5 itu. Kalau halal bihalal ditarik dalam dimensi hukum itu nanti akan terjadi sesuatu yang tidak match gitu. Karena kalau halal itu bisa pada 4 hukum, Pak. Wajib, sunat, makruh, dan mubah. Nah, itu halal itu kan. Jadi halal itu pada 4 itu. Nah kalau makruh kan bahaya. Makanya kan ada abgodul halal. Ingat Pak, ada hadis itu. Abgodul halal ilallahi at-tolak. Ya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, talak. Walaupun talak itu sebagai emergency door ya, pintu darurat lah. Tapi dia dibuka ruang itu oleh Islam. Tapi itu abgod. Nah, kalau halal bihalal itu diartikan itu bertentangan secara substansi tadi dengan 4 mana tadi. Ya mah disuruh halal bihalal, yang retak, yang dingin hubungan suami disuruh talak gitu. Jadi artinya saya begitu ya. Itu maksudnya begitu, Pak. Jangan sampai halal bihalal itu ditarik dalam dimensi hukum, maksudnya Pak. Tapi maknai dengan tadi secara semantik etimologi yang 4 tadi itu akan nyambung untuk merajut ya kebekuan istri dan suami dicairkan kembali, bukan suruh talak. Kalau dalam hukum kan bisa itu 4 itu kayak. Bapak sekalian, maka kembali ke bahasan kita. Nah, untuk setelah kita laksanakan syukur, Pak ya, melaksanakan juga muhasabah tadi dengan berbagai macam ketaatan kita. Janganlah kita Bapak sekalian setelah kita bangun ketakwaan, kita raih kesucian, kita kotori kembali pasca Ramadan. Karena indikator keberhasilan kita dalam ibadah Ramadan itu akan terlihat 11 bulan berikut. Jadi saya katakan kemarin bahwa ada 3 ya, tanda keberhasilan ibadah Ramadan kita. Pertama, qobla, pra Ramadan. Nah, makanya para sahabat itu mempersiapkan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Kalau kita 3 bulan minimal. Itu tercermin dalam zikir kita. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Kilo Pak ya? Rojab, Sya'ban, Ramadan. Kilo bulan ya kan? Kalau sahabat berapa?
6 bulan. Sudah mempersiapkan masuknya Ramadan. Makanya ada tarhib Ramadan. Apa? Tarhib Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tarhib itu kan senang, cinta, rindu. Nah, itu tarhib. Rohaba. Rogoba wa rohaba. Itu tarhib. Jadi sebelum Ramadan pun sudah ada kecintaan, kerinduan menyambut Ramadan. Sehingga dipersiapkan hati kita, jiwa kita, perasaan kita. Kemarin saya sampaikan 5 persiapan, ingat Pak ya? Al-istidad ar-ruhiyah, al-istidad al-ilmiyah, al-istidad al-maliyah, al-istidad al-ijtimaiyah, al-istidad al-maliyah. Itu 5 persiapan ketika kita sebelum Ramadan. Ingat Pak ya? Alhamdulillah ingat. 5 persiapan. Itu tarhib Ramadan. Yang kedua ketika Ramadan. Nah ini kita laksanakan sudah. Rukunnya, syaratnya, fadilah-fadilahnya. Sampai yang sunat-sunat pun dilaksanakan. Jarang bapak-bapak kan kita semuanya itu tarawih itu sampai 11 rakaat itu. Atau 23 rakaat. Ada yang 36 rakaat. Jadi ada yang tarawih itu 8 tambah 3. Di sini berapa Pak? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh 2. Itu pelit. Ya. 8 tambah 3. Ada yang tarawihnya 20 tambah 3. Tapi nggak boleh juga Pak. Tarawih sampai 7 menit 23 rakaat. 23 6 menit. Aduh, ya. Padahal disuruh tumanina. Nanti kita akan bahas kan nanti tentang sholat kan. Rukun sholat ada tumanina. Tumanina ketika ruku, tumanina ketika sujud, tumanina. Ini penting. Kenapa tumanina? Karena semua ibadah itu harus outputnya tumanina, mutmainnah. Setelah sholat, hati tenang. Setelah puasa, hati tenang. Setelah taraweh, hati tenang. Jangan sampai setelah taraweh gelisah hatinya. Mikirin imam. Cepet amat jadi. Capek aja. Aduh, 23 rakaat genep menit. Gue menunggu dolin. Amin. Ya kalau misalkan ya tumanina itu penting, Pak ya. Supaya apa? Setelah ibadah tenang. Nah, kalau kita tenang hidup ini, maka tenang sampai akhir, Pak. Makanya yang dipanggil kan jiwa yang tenang. Coba lihat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang. Maka mudah-mudahan semua ibadah kita menenangkan, melahirkan ketenangan. Zikir kita melahirkan ketenangan, termasuk ngaji kita, Pak. Ya. Jangan sampai habis ngaji gelisah. Ya, parasea di gara-gara ustaz ceramahnya jadi gelisah orang. Tapi insya Allah enggak, Pak ya. Gelisah enggak, Pak? Habis ngaji jadi gelisah ya, tertenang hati ya. Jadi semua ibadah itu harus melahirkan ketenangan. Maka laksanakan dengan tumanina. Termasuk Jadi pelaksanaan itu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, ketenangan, tumanina tadi. Nah itu Ramadan. Semuanya tumanina. Nah pasca Ramadan, itu yang ketiga pasca. Akan kelihatan keberhasilan Ramadan itu setelah Ramadan. 11 bulan berikutnya. Maka untuk itu sekalian jangan berhenti di bulan Ramadan saja. Kun Rabbaniyan walatakun Ramadaniyan. Apa? Kun Rabbaniyan walatakun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang taat, yang beribadah di mana saja, bulan apa saja, dalam situasi apa saja, dan jangan ibadah, jangan taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Nah, alhamdulillah kita semuanya tidak begitu. Buktinya sekarang penuh, Pak ya. Ngajian penuh,
sholat subuh juga penuh masih ya Pak ya. Nah, kemudian juga itikaf juga penuh. Itikaf barangkali Ramadan Pak ya. Tapi boleh aja Pak kalau mau itikaf. Ini juga kan itikaf Pak. Jadi ketika Bapak ngaji kan itikaf juga ini. Niatkan ngaji, niatkan apa? Itikaf. Nah, wa itu an takifa. Nah, gitu ya. Ya Allah, berniat saya itikaf. Sampai kultum lah ya. Kuliah 70 menit ya. Ya kurang lebih gitu. Bisa kurang ya. Berhubung itu namanya Ramadan. Jadi maka setelah kita bermuhasabah masuk ke yang ketiga tadi Pak. Istiqomah. Jadi syukuri nikmat ini. Muhasabahi ya semua amal-amal kita yang lalu untuk proyeksi 11 bulan berikutnya agar lebih baik, lebih optimal. Sholat jamaah kita, puasanya lanjutkan dengan Senin Kemis. Kalau nggak bisa Senin Kemis, puasa Daud nggak apa-apa. Yang diselang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Tadabbur Al-Qur'annya teruskan Pak. Kalau Quran kan ada 3 tuh Pak. 3 alokasi waktu buat Quran. 1 namanya tilawah. Apa? Tilawah. Atau tadarus lah ya. Nah, waktunya terserah Bapak. Fleksibel aja. Ya, berapanya fleksibel. Kalau nggak bisa 1 juz, boleh 2 juz, nggak apa-apa ya. Nah, kalau Ramadan one day 1 juz, Syawal one day 2 juz gitu kan. Zulqa'dah one day 3 juz. Zulhijjah one day 4 juz. Muharram one day 5 juz. Nah, udah terserah Bapak. Semampunya. Yang penting istiqomah. Nah, untuk Quran yang kedua tadabbur. Jadi ada 3 tuh. 1 tilawah, tadarus, baca waktunya kapan saja. Yang kedua tadabbur. Kaji artinya, maknanya. Nah, ini tadabbur namanya Pak. Maka kalau Bapak lagi tadabbur, udahlah, jangan qiraah dulu di sini. Ustaz ngomong tadabbur Al-Quran, ini baca, ngomong sorangan, Ustaz. Semuanya tadarus semua. Ini tadabbur, alokasikan waktu tadabbur. Jadi untuk sekarang ini tadabbur artinya. Nah yang kita bahas kan ayat Al-Quran, ayat-ayat. Tadi kan, ayuhanas, ulu, mimma fil ardi, halalan, toyiba. Mungkin kita kalau baca aja terjemahannya, hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal. Itu aja kan. Tapi ternyata maknanya punya banyak dimensi gitu kan. Kenapa kata anas, kenapa kulu, kenapa halal, apa artinya. Itu ternyata juga tadabur tuh artinya. Tadabur Al-Qur'an. Nah maka wayahna aja. Ini tadabur namanya. Ya 1 jam lah. Sampai jam 6 ya. Lewat sedikit ya, kita wayahnya. Kita tadabur. Jadi ada dialokasikan untuk qiraah, untuk tilawah, tadarus apapun namanya. Yang kedua tadabbur. Ya mengkaji makna, arti dan tafsirnya barang. Yang ketiga baru tahfidz, Pak. Apa Pak? Tahfidz. Jadi kalau bisa sih ada waktu untuk tahfidz Al-Qur'an itu. Ya, apa itu Pak? Menghafal. Namun bisa Al-Baqarah, Al-Ikhlas lah gitu ya. Masa Al-Ikhlas apa? Trikul katanya apa? Ya, 3 kul ya. Hafal itu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Hafal sudah tuh. Qul huwallahu al-Ikhlas teman ya. Masuk ke Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Hafal. Masuk lagi ke paling tidak sampai Al-Hakumut lah. Apa Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau terpaksa benar jadi imam taraweh, nges ayat tambahan. Imam terdatang ya, apa hiri-hiri kan? Udah majulah. Terpaksa aku maju. Nah, dulu kata Ustadz harus ada tahfidz. Hafal. Dari Al-Hakumut sampai Al-Ikhlas. Ya, mending-mending kalau sampai juz ke-30. Walaupun tidak 30 juz, paling tidak juz ke-30 gitu. Dari Abasa ya, amma yatasaalun anin naba'il azim sampai ke Al-Ikhlas. Itu juz ke berapa? Ke-30. Nah, paling kalau susah, aduh ngeskolot Ustaz, ya
hese ngapalkan, ya udah, al-hakumut lah. Tuh hafalkannya susah, mas. Trikul paling gitu. Kul huwallah, kul bina dan kul auzubibil. Nah, jangan sampai kita tidak ada ayat yang kita hafal. Mari ya sekalian. Insya Allah banyak pahala. Apalagi kalau tiga-tiganya dilakukan ya, tilawahnya dilakukan, tadabbur dilakukan, juga dengan tahfidnya ya. Hifz itu kan menghafal. Insya Allah kalau Quran menjadi tuan rumah dalam hati, jiwa, pikiran kita akan hidup diri kita ini. Karena Quran menghidupkan. Apa-apa? Quran, dia nutrisi jiwa, nutrisi hati, nutrisi perasaan, nutrisi akal. Bapak sekalian, maka untuk itu yang ketiga adalah istiqomah. Kemarin sudah saya sampaikan tentang istiqomah, pengertiannya, udah Pak ya? Dan macam-macamnya. Ya. Ada istiqomah artinya apa Pak kemarin? Sikap kokoh, teguh, pendirian di dalam mempertahankan iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah walaupun banyak godaannya. Apa godaannya untuk istiqomah? Satu, hawa nafsu. Betul Pak? Dua, setan. Tiga, makhluk. Empat, dunia. Nah, termasuk pekerjaan, bisnis, jabatan. Kemudian apa pembagian istiqomah? Ada 6 kemarin ya, diantaranya ya. Satu, istiqomah dalam keimanan. Nah itu Pak, jaga iman. Dua, istiqomah dalam Islam. Itu ayatnya sudah kemarin ya. Tentang istiqomah keimanan itu surah Fusilat ayat 6. Istiqomah dalam Islam, Al-An'am 153. Bahkan disebut Rasulullah, amantu billah tsumastaqim. Tentang Islam. Yang ketiga, istiqomah dalam taubat dan istighfar. Karena kita di Ramadan itu banyak bertobat. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim boleh. Itu istiqomah, teruskan. Teruskan tobat kita, istighfar kita pasca Ramadan. Yang keempat, istiqomah dalam dakwah. Talim-talim, kajian-kajian. Dalam dakwah. Menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Yang kelima, istiqomah sekalian dalam mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keenam, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Itu surah Hud 1:12. Ya, tobat. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, kenapa kita harus istiqomah Bapak sekalian? Karena ada dampak positifnya, keutamaannya. Yang pertama, nah ini masuk nih lanjutannya. Ulama prolognya ya. Ulama prolognya ulama itu ya. Jadi baru masuk nih materi baru dia. Kemarin kan 14 kiat istiqomah, kemudian dampak keutamaan istiqomah. Nah, kita loncat keutamaan dulu, yang pendek. 14 kan kepanjangan banyak. Waktunya sudah jam 5.47. Kita punya waktu 13 menit lah. Paling tidak ya. Pas sekalian, yang pertama, orang yang istiqomah itu pasti akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi orang yang istiqomah Pak, setelah Ramadan tetap tidak bergeser dalam iman. Nggak bergeser dalam Islam. Nggak bergeser dalam sholat berjamaah. Nggak bergeser dalam taklim-taklim, nggak bergeser dalam qiyamul lail, tetap dia lakukan, bahkan meningkat. Nggak bergeser tadarusnya, bahkan meningkat kuantitas dan kualitasnya. Itu istiqomah. Maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Allah cinta, Allah sayang pada orang yang istiqomah. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah beres urusan kita dunia sampai akhir. Bapak-bapak, tadi di samping saya ada bapak-bapak yang bawa anak sholat. Ya. Kenapa? Sayang dia. Dibawa sholat sampai ke masjid. Digendong, Pak. Boleh aja, Pak ya. Digendong. Yang nangis tadi, Pak ya. Itu pas samping saya. Itu contoh saja. Itu sayang. Saya bukan kali ini kan baik ya. Sayang kepada anak. Sehingga walaupun barangkali anaknya ngantuk, dibawa dia ke masjid. Nah, sama dengan bapak-bapak juga kan, ibu-ibu. Kalau sayang cucu, coba bagaimana? Saya nggak cucu. Ya, tekain coba. Apa tanya? Terlalu. Icunya apa? Abon orang kalau icu mesti sayang tuh kakek dan nenek, nah udah beres urusannya. Hayang naon kayak dibelikan gitu. Itu kakek nenek itu. Allah Pak yang Maha Kasih Ar-Rahman.
yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Penyayang, sayangnya tak terbilang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sudah sayang, mencintai hambanya, insya Allah beres urusan kita dunia sampai akhir. Maka apa kuncinya? Istiqomah. Karena Rasul bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, ahabbu itu ismu tabdil, Pak. Superlatif. Perbuatan yang paling Allah cintai, ya, yaitu yang dikerjakan dengan istiqomah. Terus menerus, konsisten, continue, ya, ajak, tegak lurus kepada Allah dalam ketaatannya. Itu istiqomah. Maka itu ahabul a'mal, kata Rasul. Perbuatan yang paling Allah cinta. Jadi kalau orang itu istiqomah dalam iman, Islam, ketaatan, dan lain sebagainya, maka dia akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Untuk itu istiqomahlah agar Allah mencintai kita. Ya, yang pertama. Sama dengan Rasulullah. Coba lihat para nabi. Walaupun berat prosesnya dalam dakwah, tapi ujungnya happy ending. Ada nggak nabi-nabi yang ujungnya tidak happy? Sebenarnya nikmat. Rasulullah apa kurangnya? 13 tahun di Mekah dilemparin, diludahin, diteror, diintimidasi, sampai hijrah ke Madinah, tapi ujungnya nikmat, Pak. Dunia akhir. Sama dengan kita. Ramadan siang nahan lapar, nahan haus, nahan istri, tidak bergaul, malamnya kurang tidur. Betul nggak, Pak? Ya, kurang tidur, bangun jam 2, jam 3. Jarang-jarang kita makan bersama setengah 3, setengah 4. Jarang nggak, Pak? Tapi Ramadan kita bangun sahur, Pak. Ini ketaatan, Pak. Berat. Ya, berat. Apalagi kalau taraweh, ya. 8 rakaat tambah witir 3, tapi 3 jam. Sarokaat sajus gitu. Dua ada ya. Tadi ada yang 7 menit, ada yang 3 jam. Yang baik, yang sedang-sedang saja kali. Coba yang sedang, itu berat prosesnya, tapi ujungnya ujungnya nikmat. Makanya Idul Fitri, apa Pak? Idul Fitri. Minal aidin wal faid. Ja'anallahu minal aidin wal faid. Ya Allah jadikan kita kembali ke fitrah dan pada keberuntungan. Nikmat akhir. Berat prosesnya sebulan penuh, tapi ujungnya nikmat. Coba pagi-pagi, Pak. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Sayur, ketupat, mamayu, Pak. Apa, Pak? Mamayu, Pak, ya. Sabulan teh apa? Tidak sarapan pagi-pagi. Futur, Idul Fitri. Kembali bisa makan lagi gitu di pagi hari. Nah, nanti hari keduanya sudah puasa lagi kan? 6 hari, ya, Syawal. Bos sekalian, itu semua proses itu berat, tapi ujungnya nikmat. Maka insya Allah dengan istiqomah bos sekalian, Allah berikan kecintaan. Yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu akan mengundang rahimahumullah rezeki. Ya, rezeki. Rezeki akan Allah curahkan dengan istiqomah. Baik rezeki yang bersifat materi atau immateri. Dan rezeki itu kan luas, Pak, ya. Ya, bisa harta, bisa ketenangan hati, kemudahan hidup, ya, anak cucu soleh-soleh, ya, istri tambah soleh, nggak banyak nuntut, ya, suami juga tambah soleh, gitu. Nah, itu semuanya, Pak, itu rezeki, Pak. Apa? Rezeki. Nah, maka dengan istiqomah, maka Allah akan curahkan rezeki. Maka nanti lihat dalam surah Al-Jin, Pak. Al-Jin nanti ayatnya ayat 16 kalau nggak salah, ya. Al-Jin ayatnya 16. Wa an lawistaqomu ala tariqah lastaqainahum ma'an bodako. Ya, jadi apa tadi? La asqainahum ma'an bodako. Jadi kalau istiqomah di dalam mentaati perintah Allah, di jalan Allah, maka Allah akan berikan air, ya. Itu kan sumber rezeki, Pak. Ya, kehidupan lah. Berikan rezeki. Jadi istiqomah itu akan mengundang rezeki. Jadi kalau kita ingin rezeki dari Allah, maka istiqomahlah.
ya di dalam iman, Islam dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, selalu ada dalam petunjuk Allah. Jadi yang istiqomah itu selalu ada dalam petunjuk Allah. Ditunjuk, dituntun, dilindungi, ditolong oleh Allah hidup kita, insya Allah. Selalu ada jalan keluar lah dalam hidup ini. Nggak apa-apa, masalahnya besar. Yang penting ada jalan keluarnya. Betul nggak Pak? Daripada masalah kecil, tapi buntu. Aduh, udah mentok nih. Padahal kecil masalahnya, terkira ayat cenang di pipi gitu. Jadi sampai stres, sampai nggak bisa tidur, sampai wah dunia kiamat. Yang penting nggak apa-apa, masalah besar, yang penting ada jalan keluar. Makhroja, ya ada jalan keluar. Nah Allah akan berikan jalan keluar pada orang yang istiqomah sekali. Setiap masalahnya pasti ada jalan keluar. Dan Allah menolong, membimbing. Dan malaikat pun akan mendampingi. Nah itu fusilatnya kan. Nah itu ada pada surah Al-An'am ayat 153. Ya. Wa an hadza sirati mustaqima. Itu istiqomah kan? Ya fattabi'uh. Jadi ikutilah jalan Allah yang lurus, yang menyelamatkan. Pasti Allah akan memberikan pada kita petunjuknya. Yang keempat, ditambah nikmat oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah itu ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau dia bertambah harta, bertambah nikmat hartanya. Bertambah umur, ditambah nikmat umurnya. Memang ada orang bertambah umur, nikmat dikurangi, ada. Umurnya nambah, tapi nikmatnya tidak nambah. Semakin tua, semakin gelisah hidup. Berarti nikmatnya hilang. Kemudian ya, Allah jadi gelisah, kia hidupnya gitu. Nah, ada yang salah dalam hidup kita barangkali. Maka kalau ingin ditambah nikmat umur, istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah dan amal soleh. Nikmat harta bertambah, nikmat pun bertambah. Cucu nambah, nikmat nambah. Anak nambah, nikmat nambah. Udah cukup sampai situ aja Pak sekarang ya. Nah, lanjutkan nanti kan. Ibu-ibu jadi tukangnya. Jadi ditambah nikmat oleh Allah. Ya, semua tambahan apa yang Allah berikan ditambah nikmatnya. Maka istiqomah itu caranya untuk ditambah nikmat. Dalam surah tadi Ibrahim ayat 7. Yang kelima, Bapak sekalian, istiqomah itu ternyata akan memberikan kebaikan hidup dunia sampai akhirat. Jadi akan turun malaikat. Coba lihat Pak, Fusilat ayat 30 sampai 32. Nah, itu menarik itu. Jadi Allah sebut 5 keuntungan dunia dan akhirat ketika kita istiqomah. Dengan turunnya malaikat. Begini ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah mengatakan kami beriman kepada Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan balasan. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang itu meninggal dunia, kita semuanya akan meninggal dunia. Sakaratul maut, turunlah malaikat kepada orang itu. Jadi orang yang istiqomah itu akan didampingi oleh malaikat. Hidup, kuburan, sampai akhirat. Maka Allah sampaikan, ketika orang sebelum sakaratul maut, maka dia turun malaikat dan berkata malaikat, Allah takhafu wala tahzan. Wahai orang yang istiqomah, kata malaikat, engkau hamba Allah yang istiqomah. Kau jaga imanmu, kau jaga Islammu, kau jaga sholatmu, kau jaga puasamu, kau jaga infak sedekahmu, kau jaga bangun malammu, kau jaga zikirmu, kau jaga terus Al-Qur'anmu, kau rajin ngajimu, terus disebutkan oleh malaikat. Itu kira-kira. Maka Allah takhafu. Sekarang sudah tiba engkau meninggalkan dunia yang fana. Karena engkau istiqomah, jangan engkau takut. Takut apa? Untuk melangkah pada hari esok, kuburan dan akhirat. Kau akan sendirian, ya. Aku akan jadi temanmu nanti di kuburan. Itu kira-kira sekalian. Kalau kita narasikan begini, Allah takhafu. Kau akan dibangkitkan di akhirat, Allah takhafu.
Aku akan mendampingimu dalam kebangkitan itu. Kata malaikat begitu. Kau akan dihisab. Allah takhofu, jangan kau takut. Aku akan mendampingimu dalam hisabmu. Itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunnya malaikat dan berkata pada orang yang istiqomah itu, Allah takhofu, jangan engkau takut wahai hamba yang istiqomah untuk menghadapi masa depan, yaitu alam barzah dan alam akhirat yang urusannya sangat dahsyat sekali. Kenapa? Karena malaikat akan mendampingi, akan menjadi teman. Nanti ada tuh ayat berikutnya kan, nahnu auliyaukum, jadi teman yang istiqomah. Wala tahzanu, yang kedua tuh, jangan engkau sedih. Sedih itu meninggalkan anak, istri, cucu, rumah anu gede, tanah hektaran, jangan sedih. Kamu itu masih mending, utangnya loba misalkan. Nah, tong sedih cek malaikat. Walaupun kau punya utang, jangan sedih. Karena kau istiqomah, karena utangmu untuk hal yang baik, ya, untuk taat kepada Allah. Oh, meninggal dengan utang, Allah tahzanu, kata. Nanti Allah akan penuhi, ya, akan diberikan kekuatan untuk ya dibayarkan utang itu oleh ahli waris, begitu kira-kira ya, karena keistiqomahan. Tinggal ahli waris pusing utang bayi itu. Tapi itu istiqomah sekalian ya. Jadi Allah mengatakan, malaikat mengatakan Allah takhaf wala tahzanu. Jadi takhafu itu untuk hari esoknya, kalau tahzanu untuk yang ditinggalkannya. Jangan sedih, istri nanti ada yang ngurus Allah. Jangan sedih, anak, cucu ada yang ngurus Allah, kira-kira ya. Jangan sedih, hartamu akan ada yang ngurus Allah. Melalui orang-orang yang soleh juga yang kau tinggal. Itu begitu Mas sekalian. Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Dan semuanya baik, semuanya akan indah karena sudah menunggu janji Allah, namanya al-jannah. Apa? Al-jannah. Jadi al-jannah akan diberikan pada orang-orang yang istiqomah. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu tadi dapat. Kamilah para malaikat itu menjadi penolong, menjadi pendamping, menjadi teman, menjadi pelindung. Jadi aulia itu Pak bisa artinya penolong, teman, pelindung, itu aulia Pak. Atau sahabat. Jadi nanti malaikat akan melindungi, menolong, menemani kita. Menemani ketika dikubur, menemani ketika bangkit dan menghadap Allah, menemani ketika kita meniti titian sirat. Jadi kita nanti di akhir ada 5 fase lagi Pak. Terus saya pernah menyampaikan kan, 5 fase hidup. 1 fase alam ajali, 2 fase alam rahim, 3 fase alam dunia, 4 fase alam barzah. Nah kita baru 3 kan, nanti akan ada fase yang keempat, alam barzah. Semua kita akan mengalami fase itu. Tinggal nunggu waktu saja. Mungkin Ustadz duluan, Bapak belakangan. Atau Bapak belakangan, Ustadz duluan. Nah, nggak apa-apa ya, biar enak lah gitu ya. Jadi kalau dibalik hati guru tuh nanti dia mah, Ustadz ngadoakeun aing maot cenah. Biar ada Ustadz duluan lah ya, Bapak belakangan. Yang penting kita akan masuk alam bar. Nah, sekarang alam barnya yang kelima, alam akhirat namanya. Apa Pak? Alam akhirat. Itu cuma ada hadisnya. Alam akhirat ada 5 fase lagi Pak. Wah ini masih panjang perjalanan. Namanya yaumul ba'si. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah mayit, alam barzah dibangkitkan kita. Itu yaumul ba'si namanya, hari kebangkitan. Orang yang istiqomah ditemani oleh malaikat. Di dunia ditemani, dibimbing, dijaga. Ketika meninggal hadir malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Ketika di alam barzah, malaikat pun datang. Dalam kesendirian kita, jangan takut. Aku ada di sampingmu. Itu kira-kira sekalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kan begitu ayatnya Pak. Coba lihat, Fusilat. Ayat 30 sampai ayat 32. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah akan menjadi temanmu, penolongmu, pelindungmu pada kehidupan dunia sampai akhir. Jadi yaumul ba'tsi, ada yaumul mizan. Setelah kita dibangkitkan, yang kedua yang bukan mizan dulu ya, hasri. Yaumul hasri namanya. Hari kebangkitan, yaumul ba'tsi. Yang kedua, yaumul hasri. Dikumpulkan di padang mahsyar kita. Nah, itu ada pada barangkali potretnya ketika kita wukuf di padang Arafah. Itu kan yaumul hasri itu. Gambaran apa? Padang mahsyar. Nggak pakai apa-apa kecuali kain aja ya. Selain nggak berjahit lagi kan? Nah, yaumul hasri. Yang ketiga, yaumul mizan namanya. Apa Pak? Yaumul mizan atau yaumul hisab. Ditimbang amal kita, Pak. Itu ada pada surah Al-Qariyah kan, Pak ya? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu fase ketiga itu. Yaumul mizan namanya. Baru yang keempat yaumul sirat. Yaitu fase kita nanti meniti jembatan sirat namanya. As-sirat. Ya, di bawahnya neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ada yang meniti seperti kilat yang menyambar, al-barqil khatib, ada yang seperti kal-jarrod. Apa itu jarrod, Pak? Yaitu belalang, ngarayap. Dulu waktu di pesantren saya ngaji namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Nanti cari kitab apa? Daqaiqul Akhbar. Itu cerita tentang tajamnya dan tipisnya sirat itu. Di kitab itu ada itu. Nah, itu meniti, Pak. Nah, Bapak sekalian, orang yang istiqomah akan ditemani oleh malaikat. Nahnu awliya'ukum fil dunya fil akhirah. Nah, baru yang kelima namanya yaumul jaza. Apa, Pak? Yaumul jaza. Hari pembalasan. Itulah destinasi ujung kita hidup ini. Yaumul jaza. Hanya ada dua pilihan. Yaumul jaza itu. Yang pertama al-jannah, yang kedua an-nar. Apa? Al-jannah dan an. Tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada. Karena dalam teologi ya, Mu'tazilah, kenapa mendengar Mu'tazilah? Itu ada paham yang mengatakan bahwa konteks di akhirat ya, nanti ada satu tempat di antara dua tempat. Itu buat orang gila. Manzilatun baina manzilatain. Apa? Manzilatun baina manzilatain. Nanti di akhirat ada satu tempat di antara dua tempat. Buat siapa tempat itu? Buat orang gila katanya. Nah, tidak ada apa. Hanya ada dua ya pilihan di akhirat nanti. Yaumul jaza namanya. Ya, yaumul jaza itu adalah jannah dan an-nar. Dan itu akan disediakan jannah itu buat orang-orang yang istiqomah. Istiqomah ya dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan. Karena itu ayatnya. Wa apa tadi Allah sampaikan dalam ayat tadi maka wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Dan di surga itu kata Allah dalam Al-Qur'an masih tadi ayat 32-nya lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Malaikat akan menemani kita sampai yaumul jaza dan di sanalah dibagiakan oleh Allah. Nuzulan itu dihidangkan. Ada hidangan buat orang yang istiqomah apa? Berupa surga yang apapun keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Apa hobi kita di dunia? Jengkol aya, petei aya. Nah, naon deui? Nu suka ngarokok kumaha? Aya. Tinggal ngambil apinya di neraka gitu. Bagaimana nih hobinya ngarokok ya? Ayo di surga rokok ya. Aya. Tinggal nyopot seuneuna di neraka. Sekalian pokoknya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kita inginkan Allah akan siapkan di surganya. Dan ini disediakan
buat orang-orang yang istiqomah. Bapak sekalian, begitulah, mari kita ya jaga ya proses Ramadan kita dengan berbagai macam ketaatannya. Iman, Islam, ya Pak ya. Kemudian juga ibadah, amal soleh, kesalehan ritualnya, kesalehan sosialnya. Kemudian juga tadi sampaikan juga hawa nafsu kita kendalikan. Ya, sampai akhir hayat kita. Ya itu dibutuhkan apa Pak? Istiqomah. Mudah-mudahan dengan begitu kita layak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.